Lagi dan lagi, Presiden Joko Widodo meluapkan amarahnya karena masih banyak kementerian dan lembaga yang gemar belanja barang impor. Padahal total anggaran belanja barang dan jasa kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah cukup besar. Data yang dimilikinya untuk belanja barang pemerintah pusat mencapai 526 triliun rupiah, sementara untuk pemerintah daerah dari level provinsi, kabupaten, dan kota, pagu anggaran belanja barang dan jasa mencapai 535 triliun rupiah. Sementara BUMN mencapai 420 triliun rupiah. Jokowi mengatakan jika anggaran tersebut sebanyak 40% digunakan untuk belanja barang dan jasa dari dalam negeri, bisa memberikan dampak pertumbuhan ekonomi hingga 1,71%. Jokowi pun menyesalkan hal tersebut tidak dilakukan dengan baik. Di antara produk yang menjadi sorotan, seperti impor seragam tentara dan polisi, impor tempat tidur rumah sakit, hingga impor alat pertanian. Jokowi pun mendorong agar realisasi belanja bulan April harus naik dan menargetkan belanja produk domestik mencapai 400 triliun rupiah. Tak hanya itu, Jokowi mengancam akan memotong dana alokasi khusus daerah yang masih doyan menggunakan anggaran belanja barang untuk produk impor. Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyorot kinerja pemerintah daerah dalam menyerap dana alokasi umum, terutama Pemda yang sudah mendapat dana alokasi umum dalam jumlah besar, namun pembangunannya masih tertinggal. Sri Mulyani menyebut kriteria daerah dengan prestasi pembangunan yang sangat tertinggal akan dikenakan skema pencairan berdasarkan kinerja. Hal ini didasari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan ini untuk memotivasi daerah agar bekerja maksimal. Sebaliknya, bila daerah mampu memberikan serapan secara penuh dan berimbas positif pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan yang menurun, pemerintah pusat akan memberikan dana alokasi umum secara penuh. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan 40% pemerintah daerah di Indonesia mendapat kenaikan dana alokasi umum. Secara rinci terdiri atas 16 provinsi dan 198 kabupaten kota. Posisi investasi internasional Indonesia mencatatkan kewajiban neto yang naik pada kuartal keempat 2021. Hingga kuartal 4 nilainya mencapai 278,6 miliar dolar Amerika atau setara 23,5% dari produk domestik bruto. Turun dari periode kuartal ketiga yang nilainya 277,3 dolar Amerika. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengungkapkan, peningkatan kewajiban neto tersebut berasal dari peningkatan posisi kewajiban finansial luar negeri dan penurunan posisi aset finansial luar negeri. Bank Indonesia juga mencatat, posisi kewajiban finansial luar negeri Indonesia naik 0,1% secara kuartalan menjadi 709,6 miliar dolar Amerika. Kenaikan ini seiring dengan aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung. Sementara posisi aset finansial luar negeri menurun pada kuartal 4 2021 dibandingkan dengan kuartal ketiga 2021. Penurunan ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan. Rusia menghadapi sejumlah sanksi dari aliansi Barat. Hal ini menyulitkan jual beli komoditas minyak dan gas Rusia kepada konsumennya. Yang terbaru, Rusia mempertimbangkan untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran untuk ekspor minyak dan gas. Ketua Komite Energi Kongres Rusia, Pavel Zavalny mengatakan, untuk negara-negara bersahabat seperti China atau Turki, Rusia bersedia lebih fleksibel dengan opsi pembayaran. Dia juga menambahkan bahwa mata uang fiat nasional pembeli serta Bitcoin sedang dipertimbangkan sebagai cara alternatif untuk membayar ekspor energi Rusia. Kebutuhan itu sempat membuat harga Bitcoin melesat 4% dalam 24 jam terakhir atau berada di level 44.000 dolar Amerika per Bitcoin. Sebelumnya untuk negara-negara yang tak bersahabat, Rusia menetapkan mata uang rubel sebagai alat pembayaran. Pengumuman Putin itu membuat harga gas Eropa melonjak. Karena kekhawatiran langkah itu mungkin memperburuk pasar energi yang sudah di bawah tekanan. Kedatangan Rusia di forum G20 menuai pro dan kontra, terutama posisi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menilai
Ukraina patut diundang dalam KTT tersebut bila tetap ingin mengundang Rusia. Dia menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang lantaran telah melancarkan invasi ke Ukraina. Hal ini membutuhkan perhatian serius, pasalnya Ukraina bukan anggota G20. Negara-negara yang termasuk dalam G20 antara lain Amerika Serikat, Australia, Argentina, Brazil, China, Kanada, dan Uni Eropa. Selain itu ada Jerman, Prancis, India, Rusia, hingga Inggris. Sebelumnya Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dian Triansahyani, bahwa Indonesia mengundang seluruh negara anggota G20, termasuk Rusia dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali.